Dewa Perang. Bab 541. Aku tidak akan menikah untukmu. Ketika kamu menikah, aku harus berdandan dan menghadiri dengan etiket tertinggi. Kamu pasti bahagia. Setelah Ye Junlin menjelaskan beberapa patah kata, dia berbalik dan pergi. Tidak, jangan. Aku tidak akan menikah. Tiba-tiba Zheng Xiaoqi bergegas keluar seperti orang gila dan berlari ke arah Ye Junlin. Hei! Dia merobek lapisan luar gaun pengantin, dan bahkan membuang semua dekorasi di kepalanya. Dia bergegas di belakang Ye Junlin dan memeluk Ye Junlin dengan erat. Patah. Buket di tangan Li Jaejin jatuh ke tanah. Dia tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Tidak menikah. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Tetapi dalam kasus ini, tidak ada yang berani berhenti, dan tidak ada yang berani berbicara. Aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah. Zheng Xiaoqi menangis. Tiba-tiba dipeluk. Ye Junlin akan berjuang. Zheng Xiaoqi berbisik. Bisakah aku memelukmu sebentar? Tunggu sebentar. Ye Junlin mengangguk. Zheng Xiaoqi menekan punggung Ye Junlin dengan erat, menikmati momen itu. Dia juga mengerti bahwa hanya pertemuan kecil Ye Junlin ini miliknya. Setelah waktu, Ye Junlin tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. Dia hanya peduli saat ini. Setidaknya mereka punya. Semua orang memandang Zheng Xiaoqi dan mereka berdua diam-diam. Sekitar 1 menit kemudian, Zheng Xiaoqi melepaskan tangannya dengan sangat enggan. Pada saat ini, air mata keluar. Dia akan merindukan seluruh dunia. Aku tidak ingin kamu menyerah menikah karena aku. Ye Junlin berkata dengan membelakanginya. Tidak, aku baru saja mengetahuinya. Pernikahanku tidak seperti ini. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak aku sukai sama sekali. Jika kamu ingin menikah, kamu juga harus menikahi cinta. Cinta murni. Tidak ada yang lain. Kata Zheng Xiaoqi. Kemudian dia menatap Li Zaizhen. Maaf, aku tidak pernah menyukaimu sama sekali. Menikahimu didorong oleh kepentingan. Aku menghormati pilihanmu. Tidak lebih. Li Zaizhen juga membuat pilihan yang sulit. Terjadi kegemparan. Setelah propaganda begitu lama, apa yang disebut pernikahan abad ini tidak diadakan. Namun, setelah Ye Junlin muncul, semua pihak mengerti bahwa pernikahan itu berubah menjadi masam. Itu benar untuk tidak dipegang. Yah, terserah kamu untuk memilih. Setelah Ye Junlin selesai berbicara, dia pergi. Melihat Ye Junlin yang berangsur-angsur menghilang, Zheng Xiaoqi berteriak, aku tidak akan pernah menikahi siapapun kecuali kamu dalam hidup ini. Setelah berbicara, Zheng Xiaoqi jatuh ke tanah. Dia berhati-hati. Dia tidak akan menikah dalam hidup ini. Pada titik ini, keluarga Zheng setara dengan setengahnya. Yang lain juga pergi. Sebelum pergi, keluarga Ye mencibir. Saya katakan sebelumnya bahwa Anda harus mempersiapkan diri secara psikologis. Tetapi Anda tidak akan mendengarkan. Kami juga akan pergi. Li Zaixi, Park Tianxin, dan yang lainnya pergi dengan ketakutan. Mereka sangat ingin kembali ke ibu kota provinsi sekarang. Tahukah Anda apa tujuan Suzhou dan Hangzhou? Mereka ingat peringatan yang diberikan Wu Shen tepat setelah keluar dari jalan raya. Tidak bagus. Hari ini adalah batas waktunya. Park Tianxin terus berkeringat di dahinya. Yang paling ditakuti adalah Li Jaesuk. Jenderal Kunlun adalah musuh alami mereka. Bisakah kamu tidak takut? Konvoi grup Sansing buru-buru pergi. Tapi begitu mereka meninggalkan persimpangan Binhai Villa, bagian depan terhalang. Sebuah kendaraan off-road hijau tentara terjebak di tengah benua. Di kap mesin duduk Ye Junlin. 6 jenderal berdiri di kedua sisi, menatap mereka dengan dingin. Mengapa kamu terburu-buru? Selain itu, Suzhou dan Hangzhou mudah masuk dan tidak keluar. Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Bab 542. Keluar dari Tiongkok. Park Tianxin, Li Zaixi dan yang lainnya turun dari mobil satu demi satu dan mendekati Ye Junlin. Semua orang seperti anak kecil yang melakukan kesalahan dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Ye Junlin melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada Li Zishi. Kamu datang dari Tiongkok? Ye Junlin bertanya. Li Jaesuk tercengang. Apakah orang ini mengenalnya? Aku tahu kamu. Beberapa anak hilang Korea Selatan semuanya adalah muridmu. Kepala instruktur tentara Korea Selatan 1 juta.
Mengapa kamu tidak tinggal di tempatmu? Mengapa kamu datang ke China? Ye Junlin tiba-tiba mengangkat nada suaranya. Li Zaizi jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Kunlun God of War, aku salah. Aku salah. Aku seharusnya tidak menginjakkan kaki di wilayah Tiongkok. Aku salah. Li Zaizi berlutut di tanah dan terus bersujud. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dan bagian atas kepalanya mengepul. Tidak panas, tapi menakutkan. Semua anggota lain dari grup Sansing yang hadir tercengang. Tidak ada yang mengira Master Taekwondo tingkat harta nasional akan ketakutan seperti ini. Bai Hu menjilat sudut mulutnya, dan berkata dengan penuh minat, "Ku dengar orang ini adalah orang pertama di Taekwondo. Aku ingin mencobanya." Raja Pertempuran Macan Putih. Li Zaizi langsung menebaknya. Siapa ini? Dan wajahnya ketakutan perubahan besar. Saya tidak berani. Saya tidak berani turun. Saya tidak berani berbuat apa-apa di tanah China. Li Zaizi menyesalinya. Sangat menyesal. Mengetahui bahwa China memiliki Dewa Perang Kunlun. Mengapa Anda masih datang? Itu tidak akan berhasil. Huaxia bukanlah tempat yang seharusnya kamu datangi. Jika kamu ingin pergi, pukul aku. Harimau putih melangkah maju selangkah demi selangkah. Ingat, kamu bisa pergi tanpa menjatuhkanku. Bai Hu menambahkan. Li Jae-suk mengerti. Identitasnya menginjakkan kaki di China adalah jalan buntu. Jika Anda ingin pergi hidup-hidup, Anda harus menerima pukulan ini dan berusaha sekuat tenaga. Ayo. Li Zaizi meraung, menginjak tanah dengan kedua kakinya dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia adalah sosok tingkat master. Hanya bergerak. Ada potensi guntur. Dia berdiri seperti gunung, tidak bergerak. Harimau putih sedang berjalan, dan tiba-tiba bergerak. Satu pukulan mengenai Li Jae-suk. Mata Li Zaizi berkedip, dan tiba-tiba mulai, seperti kilat. Boom! Salah satu cambuk taekwondo paling klasik menendang harimau putih. Meskipun ini adalah gerakan yang sangat umum, Li Zaizi menunjukkan bahwa itu adalah teknik membunuh yang paling kuat. Trik ini memiliki kekuatan hantu. Boom! Angin kencang menyapu sekeliling. Dedaunan dan kerikil tersapu. Dan orang-orang di sekitarnya dipaksa mundur puluhan meter. Retak, retak. Selusin buku di sekitar semuanya hancur berantakan. Secara komparatif, pukulan Bai Hu bersahaja. Bang! Satu pukulan dan satu tendangan bertemu, membuat suara menggelegar. Boom! Hanya saja Li Zaizi terbang lebih dari 10 meter dalam sekejap, mematahkan pohon besar, dan tidak pernah bangkit lagi. White Tiger menyentuh tinjunya, dan darah mengalir keluar dari tinjunya, dan ada beberapa tanda darah di tinjunya. Dia tersenyum puas, akhirnya ada seseorang yang bisa bertarung. Li Zaizi tidak bisa menahan pukulannya dan tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa Huaxia. Melihat Master Taekwondo ditangani dengan begitu mudah, semua orang terkejut. Terutama Park Tianxin yang mengencingi celananya. Park Tianxin, kan? Apakah kamu mendengar 3 peringatanku? Ye Junlin mengganti topik pembicaraan dan menatap Park Tianxin. Aku dengar. Aku tahu. Aku akan segera melakukannya. Park Tianxin berkata segera. Sudah terlambat. Keluar dari Huaxia. Suatu hari, jika aku melihat grup Sansing di Huaxia sebelum besok, aku akan menemukanmu. Ye Junlin sangat mendominasi. Bab 543. Lanjutkan pernikahan. Boom. Park Tianxin sangat ketakutan hingga pingsan. Selesai. Ini sudah berakhir. Rencana besar grup Sansing untuk menduduki pasar Tiongkok telah hancur. Jenderal Kunlun, ayo pergi sekarang. Li Zaizen menggigil. Aku bilang keluar. Mata Ye Junlin tajam. Kemudian ada pemandangan seperti itu di jalan. Manajemen senior grup Sansing semua berbaring di tanah dan keluar dari Suzhou dan Hangzhou sedikit demi sedikit. Betapa menyedihkannya itu. Beberapa jam kemudian, grup Sansing tiba-tiba mengumumkan pengembalian lebih dari 80 miliar dana amal yang dibutuhkan. 1 jam kemudian, grup Sansing mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada Kuan Huaxia atas kejahatan yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan mengembalikan uang yang telah ditipu dan dicuci dan dibiayai. Dan juga memberi kompensasi kepada para korban. Tiba-tiba, seluruh jaringan bertepuk tangan. Selanjutnya, markas besar grup Sansing mengumumkan bahwa mereka akan menarik diri dari pasar Tiongkok. Hapus semua produk di Huaxia dalam 1 hari. Berita itu menjadi sensasi.
Semua orang terkejut. Grup Sansing yang makmur tiba-tiba mundur dari Huaxia. Apa yang terjadi di sini? Namun, perusahaan atau orang-orang yang telah diperas oleh grup Sansing semuanya bersorak. Sansing Group adalah kanker di pasar. Saya telah melakukan semua hal buruk. Saya tidak tahu berapa banyak roti darah orang yang saya makan. Banyak orang takut untuk berbicara. Semua berharap grup Sansing dapat runtuh dan mundur. Sekarang keinginan itu akhirnya menjadi kenyataan. Semua orang akan menyalakan petasan untuk merayakannya. Karena grup Sansing berfokus pada produk elektronik, ada terlalu banyak grup perusahaan serupa. Jadi penarikannya tidak akan menimbulkan banyak dampak. Pada hari yang sama, Ye Junlin memberitahu Fang Ziqing atas nama manajer umum Yunting Group untuk menambahkan arah bisnis produk elektronik. Berusaha keras untuk menciptakan produk elektronik yang paling hemat biaya. Pukul produsen yang tidak bermoral itu. Buatlah rangkaian hal-hal untuk kepentingan rakyat. Promosikan perkembangan pasar yang sehat. Inilah yang selalu dilakukan Yunting Group. Baik itu peralatan medis atau produk lainnya. Semua berusaha untuk kualitas terbaik dan harga terendah. Satu tujuan, untuk pengembangan kota dan untuk kepentingan rakyat. Karyawan Yunting Group bekerja keras. Di sini, Anda tidak hanya mendapatkan pengembalian yang tinggi atas usaha Anda, tetapi juga rasa kehormatan. Sekarang orang-orang muda di Suzhou dan Hangzhou bangga berada di Yunting Group. Yunting Group telah melakukan produk elektronik sebelumnya, dan sekarang setara dengan perluasan skala. Karena keluarnya Sansing Group, pangsa pasarnya sangat besar. Fang Ziqing juga mendistribusikan sebagian dari bisnis produk elektronik ke grup Dongtian. Li Ziran juga sangat cakap. Dalam waktu singkat, keuntungan grup Dongtian yang dikelolanya meningkat pesat. Dia dengan senang hati mengambil alih tugas itu. Setelah kembali ke rumah, Li Ziran bertanya, "Suamiku, bagaimana pernikahannya?" Ye Junlin tersenyum tak berdaya. "Ngomong-ngomong, aku menebus penyesalanku. Dan dia membuat pilihan yang dia inginkan. Itu bagus. Tapi pernikahannya juga memiliki penyesalan. Saya baru saja duduk di agen umum distrik Huaxia Grup Sansing. Tetapi saya tidak berharap grup Sansing berhenti." Li Ziran menghela nafas. Pernikahan dengan penyesalan tak terlupakan. Ye Junlin tahu bahwa Li Ziran sedang memikirkan pernikahan mereka 6 tahun lalu. Pernikahan itu tidak lengkap. Ini dia dan penyesalan Li Ziran. "Istriku, aku memutuskan untuk mengadakan pernikahan baru untukmu. Aku akan memberitahumu sesuatu ketika saatnya tiba." Ye Junlin memutuskan untuk mengadakan pernikahan baru untuk Li Ziran. Kemudian dia akan mengakui identitas aslinya. Bab 544, pergi ke ibu kota provinsi. Li Ziran menyipitkan mata dan tersenyum. "Oke, aku akan menunggumu untuk memberiku pernikahan yang sukses." "Oke, kalau begitu aku akan memilih hari yang cocok." Ye Junlin mengangguk. Li Ziran hanya mengira itu adalah lelucon Ye Junlin. Tapi bagaimana dia tahu bahwa Ye Junlin serius? Kemudian pernikahan itu disebut yang terbaik abad ini. Tentu saja, ini adalah sesuatu. Kemudian semuanya seperti biasa. Ye Junlin sedang duduk di kantor, merokok dan minum. Qinglong menelepon dan mengatakan bahwa ada kekacauan di ibu kota provinsi. Setelah grup Sansing dan faksi Yuan Sanhe jatuh, pasukan klan utama dengan panik berebut wilayah. Bahkan beberapa kekuatan dari provinsi lain terlibat. Singkatnya, ibu kota provinsi dalam kekacauan. Inilah yang tidak diharapkan Ye Junlin. Saya pikir selain dari dua momok Yuan Sanhe dan grup Sansing, provinsi Jiangnan akan menjadi lebih tenang. Semua orang akan damai. Saya tidak tahu bahwa itu tidak memainkan peran waspada sedikit. Sebaliknya, orang-orang ini gila. Dalam pandangan mereka, kedua gunung itu runtuh, dan tanah serta industri dikosongkan. Mereka akan merampok. Tidak mudah mengendalikan ibu kota provinsi. Qinglong ragu-ragu. "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke ibu kota provinsi secara langsung. Masalah ini dimulai karena aku, dan aku harus menghadapinya." Sebuah cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Di malam hari, Ye Junlin memberitahu Li Ziran bahwa dia akan pergi ke ibu kota provinsi. Mata Li Ziran berbinar. "Tepat sekali. Xiao Qin memberitahuku sebelumnya bahwa dia akan kembali ke ibu kota provinsi. Dan ada masalah mendesak di rumah baginya untuk kembali. Keluarga Zhao tidak mengatakan itu penting." "Masalah?"
dan orang tuaku sangat khawatir. Xiao Qin, mari kita kembali bersama dan melihat apa yang terjadi pada keluarga Zhao. Oke, tidak masalah. Ye Junlin setuju. Keesokan harinya, setelah Xiao Qin masuk ke dalam mobil, dia langsung memeluk leher Ye Junlin. Kakak ipar, kamu benar-benar kejam. Kamu sudah lama tidak datang menemuiku. Mata Xiao Qin kesal, seperti menantu kecil. Ye Junlin dengan cepat mendorongnya ke samping. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan lakukan apa-apa. Xiao Qin menatapnya dan berkata, apakah kamu bersama seseorang baru-baru ini? Ye Junlin mengerutkan kening. Masih akan berpartisipasi. Pernikahan ciuman boneka, dan menggoda gadis-gadis di mana-mana. Sahabat saudara perempuan saya juga telah ditaklukkan oleh Anda. Dan Zheng Zihan, bintang baru perusahaan saudara perempuan saya, terobsesi dengan Anda. Apakah menurut Anda begitu? Xiao Qin cemberut, tidak puas. Ada apa? Ye Junlin mengerutkan kening. Sudah kubilang, aku hanya menyukai saudara perempuanmu dalam hidupku. Wanita lain tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika mereka menyukainya, itu karena saudara perempuanmu. Sama sepertimu. Boom. Setelah mendengarkan, suara Xiao Qin wajah cepat gelap turun. Dia bahkan sedikit sedih, dengan air mata di matanya. Ternyata Ye Junlin memperlakukannya dengan sangat baik, sepenuhnya karena liziran. Xiao Qin, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Ye Junlin tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Qin sedang menangis. Bagus. Xiao Qin menyeka air matanya. Jangan mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu. Biksu kedua Ye Junlin bingung dan tidak tahu di mana harus menyinggung Xiao Qin. Tanpa bicara sepanjang jalan. Segera setelah itu, datang ke ibu kota provinsi Jinling. Memasuki ranah Jinling, Ye Junlin memanggil Long Ye dari pasukan Tianlong. Beritahu ibu kota provinsi, aku di sini. Ye Junlin menginstruksikan. Karena ketika dia pergi ke pesta ulang tahun keluarga Zhao, dia mengatakan bahwa lain kali dia datang, dia pasti akan memberitahu ibu kota provinsi. Jenderal, mengerti, kata Ryuno segera. Kemudian dia menemukan panglima daerah militer Jinling dan lainnya, dan menghubungi para pemimpin ibu kota provinsi. Bab 545, Kasihan Xiao Qin. Untuk sementara waktu, seluruh ibu kota provinsi mendidih. Jenderal Kunlun ada di sini. Masih belum bisa dijelaskan. Ini yang paling menakutkan. Sebelum grup Sansing melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, Jenderal Kunlun tidak datang. Sekarang dia di sini. Jelas bahwa semuanya agak besar. Setelah turun dari jalan tol, Ye Junlin pergi ke rumah Zhao. Di jalan, ngebut sepanjang jalan. Tiba-tiba, Ye Junlin melihat dua mobil mewah di kaca spion. Lamborghini Maverick, Ferrari 458. Berdengung. Kedua mobil mewah itu menyusul Mercedes-Benz A8 yang dikendarai Ye Junlin satu demi satu, dan sengaja menempel di depan Ye Junlin. Ada dua orang di masing-masing dua mobil mewah itu. Mereka adalah tuan muda tertua di ibu kota provinsi. Salah satu yang paling terkenal adalah Zhang Dongsu dari keluarga kaya Zhang. Baru-baru ini, keluarga Zhang menjadi sangat makmur, merebut banyak wilayah dan mengambil banyak manfaat. Apakah itu Xiao Qin? Aku melirik ke depanku dan tahu itu dia. Zhang Dongsu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Itu Xiao Qin. Beberapa orang lain berkata. Ternyata di persimpangan tadi, mereka melihat Xiao Qin duduk di dalam mobil, dan segera menyusul untuk memastikan. Saya mendengar bahwa keluarga Zhao mengatur kontrak pernikahan untuk Xiao Qin. Tanya Zhu Xiaoyong, rombongan Zhang Dongsu. Ya, tapi aku hanya ingin menggoda Xiao Qin hari ini. Gadis kecil ini sangat cantik. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Hehe. Zhang Dongsu tidak bisa menahan diri ketika memikirkan Xiao Qin. Ternyata keluarga Zhao lebih kuat dari keluarga Zhang, dan Zhang Dongsu tidak berani melakukan apapun. Tapi sekarang dalam perang wilayah, keluarga Zhao memilih Mingze untuk melindungi diri mereka sendiri, dan keluarga Zhang menjarah dengan liar. Sekarang keluarga Zhang dalam ayunan penuh, jauh lebih kuat dari keluarga Zhao. Keberanian Zhang Dongsu secara alami meningkat, dan dia ingin menganiaya Xiao Qin. Setelah kedua mobil itu dimasukkan ke dalam uang Audi, kecepatannya dengan cepat melambat.
Akhirnya ke 20 yard. Mengemudi perlahan. Tidak ada yang tahu ini disengaja. Mata Xiao Qin meledak karena marah. Kelompok ipar melakukannya dengan sengaja. Ye Junlin tidak berbicara. Dia memutar kemudi tiba-tiba ke kanan dan mempercepat. Dengan kecepatan kilat, ia melampaui dua mobil mewah dalam sekejap. Pergi. Boom. Lihat Audi dengan cepat. Zhang Dongsu dan yang lainnya tercengang. Apa yang ini lakukan? Terlalu cepat. Tidak ada reaksi sama sekali. Cepat. Tangkap aku. Zhang Dongsu meraung. Ferrari dan Lamborghini dimulai dengan cepat. Berubah menjadi dua sambaran petir di jalan lurus. Akselerasi mobil sport di lintasan lurus tak tertandingi oleh sedan Audi. Segera Ye Junlin melihat dua mobil mengejarnya. Tapi Ye Junlin tidak panik, malah mempercepatnya. Ada tikungan besar di depan. Dan Ye Junlin terus berakselerasi seolah-olah dia tidak melihatnya. Kakak ipar. Pelan-pelan. Xiao Qin sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Tapi Ye Junlin tampak tenang. Mobil terus berakselerasi. Zhang Dongsu, yang ada di belakang, berkeringat dingin ketika mereka melihatnya. Sial. Apakah anak ini gila? Ada tikungan besar di depan. Dengan kemiringan, beraninya dia berakselerasi seperti ini. Zhang Dongsu bertanya dengan heran. Bener gak? Tikungan ini paling rawan kecelakaan. Dia berani ngebut. Gila. Kalau masih ada harapan mobil sport bisa lewat tikungan, lalu sedan komersil. Bagaimana dengan masalah? Lamborghini dan Ferrari mulai melambat, berpikir halus melalui tikungan besar. Tapi Audi di depan semakin cepat dan akan bergegas ke tikungan. Setidaknya ini adalah akhir dari sebuah kecelakaan mobil. Keling Xiao Qin sangat cantik. Bahkan Zhang Dongsu memejamkan matanya dengan putus asa. Bersambung.